dan saya yakin nanti akan diberi hidayah oleh Allah. Ini sebelum Nabi Ibrahim mendapat putra kesayangannya Ismail. Nabi Ibrahim berjalan menuju Allah, artinya pasrah kepada Allah. Lalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya keturunan yang soleh, keturunan yang patuh kepadamu dan kepada orang tuanya. Minas salihin. Lalu dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian doa Nabi Ibrahim itu diterima oleh Allah dan diberi kabar yang menggembirakan dengan hadirnya seorang anak yang halim, bijak, sabar. Dalam kata-kata mutiara dalam bahasa Arab dikatakan al-hilmu sayyidul akhlaq. Sifat yang halim itu adalah akhlak yang paling tinggi. Sayyidul akhlak, ratunya akhlak itu. Itu dimiliki oleh Ismail alaihissalam. Dan tidak mungkin orang bisa menjadi halim kalau tidak kokoh imannya. Dari iman yang kokoh itulah kemudian orang akan menyadari bahwa takdir Allah itu pasti akan terjadi dan apa yang akan datang itu di tangan Allah. Oleh karenanya Ismail dengan tegar mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, li'annahu halim. Nabi Ismail waktu itu masih belum nabi, masih anak-anak, sudah mengatakan kerjakan yang diperintahkan oleh Allah itu. Dan kemudian setelah sikap anaknya seperti itu, Nabi Ibrahim bergegas untuk melaksanakan tugas yang sangat amat berat itu. Seorang anak yang dicintai, seorang anak tunggal dikurbankan. Kita diperintahkan untuk kurban sapi atau kambing aja belum tentu mau. Perintah Allah agar kita tidak makan riba misalnya, ditawar-tawar. Allah memerintahkan wanita untuk menutup auratnya pakai hijab, belum tentu mereka mau. Kadang-kadang juga ditawar-tawar gitu. Itu perintah Allah. Tapi ini seorang ayah yang cinta kepada anaknya, dan anaknya cuma satu waktu itu, Ismail. Dari doa yang berpuluh tahun diperintahkan untuk dikorbankan, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dan anaknya siap untuk dikorbankan. Anaknya malah membantu untuk menajamkan pisau yang akan digunakan. Para malaikat semuanya tegang perintah Allah untuk menyembelih anak Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Kemudian setelah sudah siap, saudara-saudara sekalian saya hormati, anak dan ayah ini siap akan melaksanakan pengorbanan yang tidak mungkin itu bisa dipikirkan dengan otak yang biasa saja. Harus dengan menggunakan iman. Dan orang yang beriman itu perintah Allah, kalau sudah Allah memerintahkan, hanya ada satu kalimat saja, sami'na wa ata'na. Idza takallama al-Qur'an fala kalam. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan sesuatu, tidak ada kalimat-kalimat yang lain. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Dan dipersiapkan di satu tempat yang sampai sekarang disebut Jabal Qurban. Qurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dalam bahasa kita disebut kurban, mengurbankan. Tapi sebenarnya artinya kurban itu dari kata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang berkurban itu tidak sama dengan berkurbannya agama-agama lain yang mempersembahkan hewan dimasukkan ke dalam lautan atau dimasukkan ke gunung. Bukan seperti itu. Kurban Islam itu lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging kurban itu, tapi nilai takwa Anda.
Apakah Anda ikhlas berkorban? Apakah Anda mematuhi perintah Allah itu dengan hati ketakwaan? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurban. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilaksanakan kurban itu, dan Ismail mengatakan kepada orang tuanya, saya akan mempersiapkan kain supaya nanti ibu tidak melihat darah yang keluar dari leher saya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilaksanakan kurban itu. Lalu Ismail mengatakan kepada ayahnya, jangan saya diterlentangkan, nanti ayah tidak tega melihat wajah saya. Minta ditelungkupkan. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu Al-Quran menjelaskan. Setelah ayah dan anaknya berserah diri untuk melaksanakan perintah Allah yang sangat-sangat berat itu. Aslama wa tallahu lil jabin. Anaknya ditelungkupkan begini. Kemudian dilaksanakan. Para malaikat yang menyaksikan itu semuanya keheranan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim satu kali. Nggak bisa menembus tubuhnya Ismail ini. Kemudian sampai beberapa kali, dan malaikat semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah berseru, nadainahu ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Cukup Ibrahim, cukup sampai di situ. Dan dihambat oleh Allah. Kemudian wafadainahu bidhibhin azim. Kemudian diganti oleh Allah dengan domba yang diturunkan dari langit. Kata para ulama, itu domba dari surga, diturunkan untuk mengganti, menebus anaknya yang mau dikorbankan tadi. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Ini hadiah untuk mereka yang sabar, yang mau melaksanakan perintah Allah. Allah kemudian mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah bala, ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya ganti, saya tebus wahai Ibrahim dengan domba yang besar itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang sangat-sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian saya jadikan itu sunnah sampai hari ini. Sudah 5.000 tahun yang lalu Allah memerintahkan kita untuk berkorban, dan pendidikan korban ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan diartikan yang penting saya sudah korban kambing, korban sapi, dibagi-bagi selesai. Belum selesai. Itu adalah pendidikan agar kita mau berkorban untuk agama, agar kita mau berkorban untuk umat, agar kita mau berkorban untuk bangsa dan negara. Sifat mau berkorban itu adalah ajaran Islam yang penting. Orang Islam yang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang tidak kikir, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang berfikirnya itu memberi. Dan kalau orang itu sudah bisa membangun sifat memberi, itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusannya dijadikan mudah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Begitu Allah berfirman dalam surat Al-Lail, adapun orang yang selalu memberi, fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia selalu membenarkan surga, bahwa balasan Allah itu surga. Itu orang-orang yang dermawan seperti itu, saudara-saudara. Kalau ada orang perlu bantuan, dibantu. Bahkan orang-orang yang dermawan, yang kuat imannya, tidak perlu diminta.
uangnya itu sudah dipersiapkan untuk fakir miskin, sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk kerja. Itu cara orang beriman yang mengerti Quran. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, selalu bertakwa dan selalu berpikir tentang surga. Saya diberi kekayaan ini untuk saya masuk surga. Saya diberi kesehatan untuk masuk surga. Saya diberi ilmu untuk masuk surga. Saya diberi keluarga untuk masuk surga. Selalu semuanya diarahkan kepada surga, surga, surga. Dan dia menjadi orang yang tangannya terbuka. Tetapi ketika manusia itu menjadi orang kikir, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka yang tangannya tertutup, kaya, tidak mau berkorban, tidak mau membantu orang. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan surga. Walaupun setiap hari berdoa minta surga, tapi perilakunya mendustakan surga. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nanti dia akan dijadikan dalam hidupnya selalu sulit. Itulah akibat orang yang kikir itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus meneladani apa yang sudah dirintis oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ana da'watu Ibrahim, saya adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim kemudian diberi oleh Allah anugerah yang luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menandingi Nabi Ibrahim. Beliau disebut Abul Anbiya, bapak para nabi. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian punya anak lagi Ishak. Ishak ini nabi. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini nabi. Kemudian Yakub punya anak, dan di antara anaknya ada Yusuf, itu nabi. Dan dari Ismail itu dari Ishak. Kemudian dari Ismail, setelah 1800 tahun, Allah memberi hadiah kepada Nabi Ibrahim, manusia terbaik. Itulah junjungan kita Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Dan Rasulullah mendidik kita untuk menjadi orang yang tidak kikir. Dan saya tutup dengan satu hadis Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah setelah menciptakan surga dengan segala keindahannya, lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan surga itu dan mengatakan, takallami, berbicaralah wahai surga. Lalu surga menjawab seruan Allah itu, qad aflahal mu'minun, telah sukses orang yang beriman. Orang yang beriman itu saja yang bisa menikmati surga. Orang yang beriman, yang kemudian imannya dirangkai dengan amal soleh, lalu menjadi orang yang bertakwa, itulah orang surga. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk berkurban, untuk sholat, untuk berhaji. Ini semuanya adalah amal soleh yang semuanya kalau dirangkai dengan iman akan menjadikan manusia itu manusia yang bertakwa. Dan manusia yang bertakwa punya akumulasi dari sifat yang baik. Nah, sesudah Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh surga, qad aflahal mu'minun, lalu Allah bersumpah di hadapan surga itu, wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil, demi keagunganku dan demi kebesaranku, kata Allah, saya tidak mau bertetangga dengan orang kikir di surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau anda atau kita ingin menjadi orang surga, tidak cukup hanya sholat, haji, puasa saja. Sholat, haji, puasa, sedekah dan sebagainya ini harus memproduksi akhlak. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Pilarnya 5, itu rukun Islam. Dan di atas ini ada Islam, dan itulah akhlak. Maka yang paling penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
semua ibadah kita ini harus memproduksi akhlakul karimah. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Ma huwa ad-din ya Rasulullah?" Apa sebenarnya agama ini? Nabi menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama itu adalah akhlak yang mulia. Orang yang ingin masuk surga setelah sholat, setelah haji, setelah sodaqah, setelah berkurban, harus menjadi manusia yang mutakhallik, manusia yang jujur, manusia yang tidak berkhianat, manusia yang sabar, manusia yang dermawan, manusia yang mau bersilaturahmi, manusia yang tidak memusuhi siapa-siapa, baik dengan tetangganya, apalagi dengan keluarganya. Itulah manusia-manusia yang berakhlak, yang akan menikmati surga. Dan itu adalah buah dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang serba singkat saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi muslim yang berakhlak mulia, untuk menjadi muslim yang mau berkorban untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, dan khususnya untuk umat Islam, agar umat Islam ke depan menjadi umat yang semakin berjaya dan semakin berkiprah di negara ini dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait. Lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.